Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis polimer mikroplastik dengan OpenSpecie, yaitu salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh pakar mikroplastik untuk mendeterminasi jenis polimer mikroplastik secara online. Namun sebelumnya, perkenankan saya menjelaskan sedikit tentang satuan atau basis satuan yang digunakan untuk menentukan atau yang digunakan untuk memberikan kejelasan satuan dari mikroplastik. Kalau kita lihat dari beberapa paper yang diterbitkan di jurnal internasional yang bereputasi, kita akan mendapatkan bahwa sebagian dari pakar itu menggunakan konsentrasi sebagai basisnya, tapi sebagian yang lainnya menggunakan kelimpahan atau abundant. Nah, kemudian manakah yang kita pilih ini? Marilah kita lihat misalnya penggunaan konsentrasi atau kelimpahan ini dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka konsentrasi itu ada beragam makna, bisa adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada satu hal. Yang kedua, pemusatan tenaga, kekuatan, pasukan, dan sebagainya di suatu tempat. Tiga, pemusatan beberapa penerbitan dalam satu kekuasaan dan sebagainya. Mengkonsentrasikan penerbitan dalam satu kekuasaan. Begitu mungkin aplikasinya. Kemudian istilah kimia, yaitu persentase kandungan bahan di dalam satu larutan. Nah, tentunya kata-kata ini atau definisi dari KBBI ini tidak bisa kita pahami secara letterlek saja. Sebab nanti kalau kita pahami secara letterlek, kita akan kebingungan untuk menentukan misalnya bagaimana kalau itu bukan larutan yang terdapat banyak mikroplastiknya misalnya. Nah, sebenarnya itu sudah dilakukan oleh pakar pencemaran bahwa baik di larutan maupun yang bukan larutan, misalnya sedimen atau badan air, tetap terminologi basisnya adalah konsentrasi. Sehingga larutan di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa kita ganti dengan sedimen misalnya, bisa kita ganti dengan bobot ikan misalnya, atau bobot ususnya ikan, bobot gilnya, bobot livernya, hatinya, dan sebagainya. Ya, nah sehingga kita nanti akan menemukan bahwa satuan bahan tertentu atau kandungan bahan tadi ini bisa ada di dalam larutan ataukah di bahan yang lain seperti sedimen dan daging ikan atau tubuh ikan atau organisme yang hidup di perairan atau biota air. Nah, bagaimana dengan kelimpahan? Kelimpahan itu dari kata limpa, mendapatkan awalan ke dan akhiran an, jadi kelimpahan, gitu kan? Nah, awalnya itu adalah tumpah atau tumpah keluar karena terlalu banyak atau penuh. Jadi air misalnya Anda bayangkan masuk di satu gelas sampai ditumpahi terus itu gelas tersebut dengan air, airnya melimpah. Nah, itulah pengertian pertama. Terus selanjutnya sampai kita sampai pada kata kelimpahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tertumpah banyak atau dikaruniai atau diberi dalam jumlah yang sangat banyak atau hal yang melimpah, itu adalah kelimpahan. Nah, tetapi bagaimana kalau definisi ini dipakai secara letterlek? Tentu tidak bisa kita memakainya untuk kepentingan ekologi misalnya, untuk kepentingan yang lain-lainnya. Nah, ilmu yang dekat dengan perikanan adalah ilmu yang dekat dengan pencemaran itu adalah ilmu ekologi. Nah, coba kita lihat penggunaan di ekologi. Kelimpahan menurut Campbell 2010 adalah jumlah yang dihadirkan oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam satu komunitas. Jadi di sini ada spesies yang ada di dalam komunitas, itu kemudian disebut kelimpahan menurut Campbell pertama. Kemudian Michel misalnya tahun 1994 mendefinisikan kelimpahan adalah jumlah individu yang menempati wilayah tertentu atau jumlah individu satu spesies per kuadrat.
Ini kalau persegi, lokasinya bisa dihitung luasannya, atau persatuan volume, jadinya volume kubik dan sebagainya itu ya dalam satu bentuk 3 dimensi. Kalau persegi tadi itu kan 2 dimensi ya. Jadi kelimpahan itu adalah menurut Michel adalah jumlah individu di dalam satu tempat tertentu, gitu ya. Baik itu volume maupun luasan tertentu. Nah, kemudian Campbell juga mendefinisikan kelimpahan relatif adalah proporsi yang dipresentasikan oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam satu komunitas. Dia stick pada definisinya individu dalam satu komunitas. Nah, sehingga kemudian bisa dipakai jenis definisi yang lain, yaitu kelimpahan relatif. Kemudian bahkan menyebutkan bahwa kelimpahan itu adalah sebagai pengukuran sederhana jumlah spesies yang terdapat dalam satu komunitas atau tingkatan trofik. Jadi dia mengikuti Campbell. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, kelimpahan itu adalah individu di dalam satu tempat tertentu atau di dalam satu komunitas. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kelimpahan akan susah untuk disematkan ke mikroplastik, karena mikroplastik itu bukan makhluk hidup, tapi dia adalah benda mati yang mengalami degradasi sehingga dari besar menjadi kecil. Ataukah memang dia dikonstruksi dari awal sudah menjadi bentuk yang mikro. Oleh karenanya, kalau kita mau fair, mau jujur, mau melihat definisi-definisi operasional seperti ini, maka kelimpahan tidak lebih tepat digunakan sebagai basis untuk satuan mikroplastik dibandingkan dengan konsentrasi. Atau konsentrasi itulah yang paling tepat dibandingkan dengan kelimpahan. Oleh karenanya, satuannya bisa partikel misalnya per mili, karena dia di dalam satu larutan. Ya. Kemudian satu partikel per gram bobot basah, bobot kering, sedimen, ataukah ikan, ataukah ususnya, ataukah gilnya, insangnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga seperti itu definisinya. Atau kalau partikel ini kita gantikan dengan angka tertentu, misalnya 1 mg per liter atau 1 mg per gram bobot basah, bisa seperti itu. Ya. Oke, itu satuan dan konsentrasi kita sudah selesaikan. Nah, kemudian ada istilah yang penting di mikroplastik biasanya menggunakan kata fiber atau line, itu bisa kita ganti dengan serat, fragmen bisa kita ganti serpian, bit atau granul bisa kita ganti dengan butiran, sehingga tulisan kita yang berbahasa Indonesia misalnya betul-betul konsisten dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu adalah satuan dan istilah yang digunakan. Sehingga kalau saya sendiri memilih konsentrasi sebagai basis satuannya dibandingkan dengan kelimpahan. Karena mikroplastik bukan organisme. Kecuali kalau kemudian kita melakukan sebuah terobosan pemikiran bahwa mikroplastik itu adalah organisme, maka kita juga bisa gunakan kelimpahan. Oke, nah kalau kita sudah menemukan mikroplastik dalam bentuk fiber, serat, butiran, atau fragmen, untuk meyakinkan bahwa apa yang kita temukan adalah mikroplastik, kita perlu menggunakan alat tertentu, misalnya FTIR, untuk mendeterminasi jenis polimer apa yang kita dapatkan dari mikroplastik yang kita temukan dalam sampel kita. Nah, biasanya kita analisiskan atau kita analisis dengan menggunakan alat FTIR. Nah, beberapa laboratorium tidak mempunyai library untuk menentukan jenis polimernya. Kalau ada library-nya enak, langsung kemudian kelihatan bahwa ini adalah polimernya, ini polyethylene dan sebagainya, polistiren dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karenanya biasanya kita dikasih oleh laboran itu dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah panjang gelombang dari mikroplastik yang kita temukan. Nah, tetapi selain panjang gelombang atau grafik panjang gelombang, laboran biasanya memberikan kita data dalam bentuk teks seperti ini. Ya, ini adalah data panjang gelombang juga, gitu ya. Ini ada wave numbers-nya, ada kemudian intensity-nya. Nah, oleh karenanya data inilah yang paling penting bagi kita untuk menentukan polimer apa. Nah, caranya dengan apa? Kalau tidak ada library-nya di FTIR-nya, kita bisa menggunakan OpenSpecie yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan dalam bidang mikroplastik untuk mendeterminasi jenis polimer mikroplastik. Oke, kita ke
secara teknis untuk menentukan bagaimana caranya menentukan jenis polimer kalau kita sudah mempunyai data seperti ini. Nah, baiklah, data yang seperti ini kita buka di Excel. Kita buka sembarangnya biar yang sudah ada isinya itu kan belum. Kemudian kita klik data di sini. Dari data itu kemudian kita atau kita buka baru saja ya. Kita buka baru supaya enak. Nah, misalnya Excel dalam bentuk blank seperti ini, kita buka data, kemudian sama juga dengan yang tadi, teks atau CSV tadi. Nah, data kita yang diberikan oleh laporan dalam bentuk teks tadi kita buka dengan cara ini. Kita import ya. Nah, kita dapat data seperti ini. Kemudian kita lakukan transformasi data tersebut. Kita transformasi, akhirnya kita mendapatkan gambaran data seperti ini. Nah, ini belum tersplit, belum terpisah antara wave numbers-nya sama intensity-nya. Oleh karenanya kita split ya. Kita split dengan menggunakan split column, kemudian kita klik by delimited. Nah, di sini kita pisahkan space-nya supaya terpisah ya data tersebut. Kalau tidak nanti tidak terpisah. Nah, kita sudah pisahkan, ini wave numbers-nya, ini intensity-nya. Nah, sudah dapat seperti ini, kita simpan. Kita load. Kemudian yang baris kedua ini kita hapus karena nanti akan mengganggu. Kemudian kolom pertama kita ganti namanya wave numbers. Dan kemudian kolom kedua kita ganti dengan intensity. Kita kasih. Sudah dapat seperti ini, kita save data ini. Ya. Save. Nah, sebenarnya saya sudah punya ini kayaknya. Nah, data ini kita save dalam bentuk ini CSV UTF-8 ya. Nah, ini ada sebenarnya sudah punya, kita klik saja namanya yang sama. Klik, kita replace, oke. Oh, dia tidak mau ya. Sudah, kita kasih nama yang lain kalau begitu ya. Kita kasih nama ini. Oke, kita sudah dapat ada wave numbers kemudian intensity ya. Nah, dari sini kemudian kita pergi ke OpenSpace. Ke OpenSpace. Nah, kalau kita tulis di Google OpenSpace, kita akan dapatkan OpenSpace. Seperti ini ya, kita klik ini siaps.io. Tunggu. Nah, OpenSpace sudah hadir di laptop kita. Nah, kita klik load karena kita mau loading, mengupload upload file ini, upload file kita. Ini kita klik transmitten, terus ini juga kita ganti sebelum kita upload ya, 4000 yang maksimumnya, minimumnya 500. Oke, kita balik upload lagi, kita upload fiber. Nah, ini nih fiber 205 tadi ya, kita sudah punya. Oke, kemudian sebentar ini akan muncul grafiknya. Nah, sudah muncul grafiknya. Coba kita identify spectrum karena kita menggunakan FTIR. Kalau kita menggunakan Raman ya Raman, kalau FTIR ya FTIR. Kemudian analisisnya ini adalah processed, kemudian peaks di region ini kita pick. Nah, kita sudah dapatkan bahwa mikroplastik yang kita dapatkan atau fiber yang kita dapatkan atau serat yang kita dapatkan dari jenis etilen propilen. Ini karena di OpenSpace ditunjukkan bahwa korelasi antara data kita dan analisisnya itu 0,76 yang paling besar. Ya, kita lihat, jadi ini adalah
sumbernya Primke et al. 2018. Jadi OpenSpace ini merekam berbagai sumber-sumber yang sudah di running dengan OpenSpace, sehingga kemudian sumber-sumber itu bisa menjadi reference. Nah, kita sudah dapatkan adalah etilen propilen. Nah, kita bisa men-save data ini, ataukah kemudian bisa kita screenshot saja kalau kita mau tidak mau repot-repot. Tapi di OpenSpace sudah disediakan untuk mendownload gambarnya. Gambarnya bisa kita download. Nah, inilah data yang bisa kita download dan kita simpan untuk disimpan di laporan kita, bahwa kita menganalisisnya dengan FTIR di satu laboratorium, dan kemudian hasilnya kita gunakan OpenSpace untuk menganalisisnya. Ini adalah hasil dari OpenSpace. Demikian apa yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan OpenSpace untuk mendeterminasi jenis polimer mikroplastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.